Kristen hari-hari justru haus akan uang. Ada begitu banyak hari-hari ini orang Kristen haus akan kedudukan, haus akan harta dan jabatan dan sebagainya, tetapi lupa haus akan Tuhan. Apa yang terjadi sehingga mereka tidak memuaskan kehidupannya? Saudaraku, harta dunia ini akan musnah. Saudara yang saudara miliki hari ini, jabatan, harta, semuanya akan musnah. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi hanya Yesus. Ketika saudara pulang, maka sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya adalah di dalam kerajaan surga. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu. Dipujian bagi Allah. Yang kedua, Matius 21 ayat 21 sampai dengan 22. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Ayat 22, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Yang kedua yang dapat kita pelajari, doa seperti apa yang berkenan di hadapan Allah, bagaimana doa yang berkuasa. Yang kedua saya catat di sini adalah kita harus beriman dan percaya kepada Yesus. Iman seperti apa yang dikatakan oleh Yesus? Iman yang teguh, iman yang sejati, iman yang permanen, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun, dan iman yang tidak bimbang. Saudaraku, Bapak Ibu, kenapa kita harus beriman? Jawabannya adalah karena tanpa iman kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa beriman kita tidak akan mengenal Bapa kita. Tapi iman harus dilakukan disertai dengan perbuatan-perbuatan. Iman menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Saudaraku, Bapak Ibu, dalam Injil Matius pasal 2 tadi, 21, waktu itu Yesus sedang keluar ke kota. Di dalam keadaan kelaparan, dia melihat ada sebuah pohon ara yang tidak berbuah. Lalu karena dilihatnya pohon ara tidak berbuah, Yesus mengutuk pohon ara itu. Apa yang terjadi? Benar, pohon ara itu pun selama-lamanya tidak berbuah dan mengalami kekeringan. Murid-muridnya tercengang, murid-muridnya terheran-heran, murid-muridnya berkata, bagaimana mungkin terjadi? Dan Yesus berkata, jika kamu percaya dan tidak bimbang, maka hal itu akan terjadi. Saya yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup untuk menjawab doa kita. Dia tidak hanya saja mampu menolong kita, tetapi Dia rela juga menolong saudara. Katakan amin. Ada satu teolog mengatakan demikian, E.M. Bourne, dia bilang begini, slide berikutnya. Terus, hanya Allah yang dapat menggerakkan gunung, tetapi doa dan iman adalah yang akan menggerakkan hati Allah. Dan kemudian apabila hati Allah sudah tergerak, maka Dia akan menyingkirkan setiap gunung-gunung masalah yang menghadang engkau. Sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah bimbang dalam hidup saudara. Jangan pernah ragu akan Yesus.
Apa yang saudara doakan dan imani indah pada waktunya. Berimanlah. Di dalam Alkitab saudara, memang ada begitu banyak tokoh-tokoh yang punya iman yang luar biasa. Selain Yesus ya ada tokoh iman yang luar biasa. Saudara tahu siapa namanya? Abraham salah, Nuh salah, Musa salah. Ayo siapa lagi, ayo sebutkanlah yang punya iman di Alkitab, yang imannya besar. Siapa? Siapa Pak? Abraham salah, Daud salah. Semua ayo. Yang pintar Alkitab ayo sebut-sebut. Yang memiliki iman yang besar selain Yesus, ayo siapa? Siapa? Hamba ya mang Nabi Adoi tahun. Saudara baca ya dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 5-13. Iman seorang perwira di Kapernaum. Perwira di Kapernaum punya hamba yang sakit dan hampir mati. Dia berjumpa dengan Yesus. Dia bilang begini, Yesus, tolong datang ke rumah saya. Saya akan datang ke rumahmu. Saya punya hamba yang sakit, hampir mati. Tapi seorang perwira bilang begini, saya tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu pasti sembuh. Bilang sama saya, katakan sepatah kata. Aku sembuh. Aku diberkati. Aku dipulihkan. Amin. Mari kita lihat ayatnya. Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Perhatikan, tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Coba sebutkan siapa tadi? Abraham, Ishak, Henok, siapa-siapa semua. Kalah. Kata Yesus loh, bukan kata saya. Seorang perwira di Kapernaum. Hebat imannya. Luar biasa. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara punya iman yang besar? Amin. Ya Pak, saya beriman Pak kalau di gereja. Tapi setelah pulang dari gereja, saya mulai bimbang Pak Pendeta. Iblis bilang begini, kamu nggak sembuh itu nggak yakin sembuh. Iblis bilang begini, aduh, nggak mungkin anakmu masuk polisi, enggak. Iblis bilang nggak mungkin anakmu masuk tentara, enggak. Saudara mulai bimbang. Jangan bimbang Pak. Ada waktunya Tuhan. Semua yang telah kita doakan dan imani, percaya kita akan menerima hasil dari iman kita kepada Yesus Kristus tepat pada waktunya. Teruslah beriman, teruslah percaya, teruslah berharap kepada Yesus Kristus. Iman saudara tidak akan pernah sia-sia. Beri tepuk tangan di pujian bagi Allah kita. Yang ketiga, Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan, dengan tidak jemu-jemu. Bilang sama saya, katakan tidak jemu-jemu. Jadi yang ketiga yang dapat kita pelajari bahwa doa yang berkuasa adalah kita harus memiliki ketekunan dalam berdoa. Cerita ini di mana ada Yesus memberikan perumpamaan tentang hakim yang lalim, hakim yang tidak adil. Lalu datang seorang perempuan janda kepada hakim ini untuk meminta pertolongan supaya persoalannya bisa diselesaikan oleh hakim ini. Dia selalu datang
kepada hakim ini. Tapi hakim ini bilang dalam hatinya, sudahlah, karena setiap hari kamu saya minta tolong, maka saya tolong. Akhirnya ibu janda ini ditolong oleh hakim ini. Bukankah kita dengan Bapa kita di sorga? Jangan pernah jemu-jemu berdoa di hadapan Tuhan, meminta doa kita kepada Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apa itu ketekunan? Ketekunan dalam bahasa Yunani dikatakan hopomone, artinya tetap tinggal di bawah, bertahan dalam situasi yang sulit. Lawan dari ketekunan adalah patah semangat. Ketekunan merupakan ciri orang yang dewasa dalam kekristenan. Pak, Bu, kalau istri minta sesuatu kepada suami, bilang sama suami saudara, bilang sama istri saudara, sabar. Kalau suami minta kepada istri kita sesuatu belum diberi, bilang sabar. Tapi kadangkala Bapak Ibu ya, kalau kita terus minta, pasti akan diberi. Amin. Iya. Pasti diberi. Pasti diberi. Pak Pendeta, kemarin saya minta sama suami supaya punya mobil baru. Tapi kata suami, tunggu dulu, belum ada ilham, belum ada pewahyuan, Pak. Saudara dengar khotbah ini, minta lagi. Amin. Sampai suami saudara pusing, nggak bisa tidur. Loh, kan kita meminta sama suami kita, kita minta sama istri kita, demikian pula dengan Bapa di surga. Lah, saudara kalau anak saudara minta duit 2.000 kasih berapa? Bahkan lebih. Iya dong. Anak-anak muda misalkan kalau minta mobil sama mama, iya kan? Mama bilang begini, papa bilang begini, nanti saja. Minta terus sampai bosan mama, sampai mau muntah, sampai sakit telinganya mendengar. Minta terus minta, sampai budek mama. Lah kita kan minta. Yang kita minta siapa? Orang tua kita. Kita bukan minta sama tetangga. Iya dong. Apalagi dengan Bapa di surga. Minta terus. Iya, minta terus. Sampai engkau melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Beri tepuk tangan, dipuji bagi Allah. Saudaraku, ada seorang teolog bilang begini, slide berikutnya. Ini sangat keren sekali nih. Terus, doa yang didasari dengan ketekunan, tidak berusaha menggerakkan hati Tuhan untuk apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, doa yang didasari dengan ketekunan tidak berusaha menggerakkan hatinya Tuhan untuk apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Tapi sering sekali, walaupun kita berdoa untuk menggerakkan hati Tuhan untuk apa yang kita inginkan, belum diberi, teruslah bertekun, meminta, berdoa kepada Tuhan kita. Amin. Iya. Saya kalau kesaksian, banyak sekali kesaksian saya di tempat ini. Mungkin saudara juga banyak kesaksian. Ya. Tapi pada dasarnya jangan pernah jemu-jemu berdoa, terus bertekun. Amin. Orang yang bertekun
meminta doa kepada Tuhan, engkau akan melihat bahwa doamu tidak akan pernah sia-sia, karena apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Beri tepuk tangan, dipuji bagi Allah. Kesimpulan khotbah kita, saya undang pemusik. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari doa seperti apa yang berkenan di hadapan Allah. Bagaimana doa yang berkuasa? Yang pertama, kita harus memiliki hati yang haus akan Tuhan. Yang kedua, kita harus beriman atau percaya kepada Yesus. Yang ketiga, kita harus memiliki ketekunan dalam hal berdoa. Teruslah berharap, teruslah percaya, teruslah andalkan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Mari sama-sama kita bangkit, beri. Saya undang pemusik. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa.